Marah. Beberapa hari kemudian, Sila menghadiri acara ulang tahun siaran TV dengan mengenakan gaun yang dibelikan oleh Jessie beberapa hari yang lalu. Dalam sesaat, Sila menjadi pusat perhatian dengan penampilannya yang sederhana tanpa ada terkesan glamor. Namun perhiasan yang melekat di tubuh Sila itu milik sponsor langsung kebanjiran pesanan hingga kehabisan stok. Apapun yang Sila kenakan pasti menjadi keinginan semua orang. Sila berjalan ke arah tempat duduknya, lalu memberi selamat pada direktur siaran TV yang sedang merayakan ulang tahun siaran TV-nya yang ke-6 tahun. Di sudut ruangan, mata tajam Alice hanya menatap sinis ke arah Sila. Apa bagusnya dia? Cuma modal wajah, tubuh, tapi tidak pandai bermain di atas ranjang, sama sekali tidak berguna, gumam Alice dengan sinis. Alice mendeci mendengar orang-orang yang tak jauh darinya memuji-muji Sila, hingga orang-orang itu menjauh karena tahu Alice tidak baik. Acara berlangsung meriah. Alice membayar seseorang untuk memberikan minuman pada Sila. Pelayan perempuan itu dengan senang hati menerima tawaran itu, apalagi diberikan uang yang sangat tebal oleh Alice. Mampus kau, aku akan membuatmu benar-benar menjadi jalang. Haha, batin Alice tersenyum jahat. Sila yang sedang fokus berbicara dengan finalis PI season 7, ia menakupkan tangannya saat diberi minuman. Maaf, aku tidak bisa minum itu, tolak Sila. Silakan Nona, ini tidak ada kandungan alkoholnya, jawab pelayan dengan sopan. Sila tersenyum lembut. Maaf ya, aku memang tidak bisa minum minuman berwarna kecuali jus, jawab Sila dengan sopan. Pelayan itu menunduk lalu melirik Alice yang tampak menawarkan lagi. Apa Nona mau saya buatkan jus? Tanya pelayan dengan ramah pada Sila. Sila tanpa berpikir. Sila, kamu kemana aja sih? Kesal Pipi berbisik. Sila tersenyum ke arah pelayan itu. Maaf ya, kamu terlambat. Manajerku sudah membuatku jus di dapur barusan. Dia membuatkannya khusus untukku, tentu aku harus menghargai jeripayahnya. Tapi Nona, kenapa pelayan ini memaksa? Tanya rekan-rekan cantik Sila. Apa ada sesuatu? Tanya yang lain memicing. Tidak ada Nona, baiklah maafkan saya. Ucap pelayan itu menunduk namun lengannya dicekal oleh teman cantik Sila bernama Dewi Agustina. Pelayan ini mencurigakan, kata Dewi melihat teman-temannya. Sila menatap pelayan itu yang tampak gemetar, lalu Sila membantu pelayan itu karena ia merasa pelayan itu sangat ketakutan. Terima kasih Nona, ucapnya lalu dengan cepat melarikan diri. Kenapa kamu melepaskannya Sila? Tanya Dewi disahutin tak senang oleh rekan cantik Dewi yang lain. Biarkan saja kak, bukankah aku baik-baik saja? Senyum manis Sila. Jangan terlalu percaya orang lain Sila. Terkadang mereka hanya memakai topeng demi mendapatkan kesuksesan dan keuntungan sementara. Sila tersenyum. Pantas saja Om Rapan minta padaku untuk tidak menerima minuman apapun di acara ini. Aku tidak tahu alasannya, tapi aku percaya padanya yang hanya memikirkan kebaikanku saja, sama seperti Papa. Batin Sila. Tuan muda menyelamatkan Sila sekali lagi. Tuan muda yang kejam tak punya hati kini berubah menjadi malaikat tak bersayap untuk Sila. Batin Pipi yang mendengar Sila pernah diperingatin tidak boleh menerima minuman orang asing atau minuman yang tersedia di acara itu apapun yang terjadi. Pipi saat itu sedang ada di kamar saat Sila sedang di make upin. Tentu ia mendengar omelan sayang Farel untuk Sila. Pipi mengedarkan pandangannya hingga tak sengaja ia melihat dari kejauhan Alice menarik lengan pelayan tadi membuat mata Pipi melebar sempurna. Ya Tuhan, apalagi rencana wanita iblis itu. Batin Pipi yang bersyukur Sila tidak menerima minuman si pelayan tadi. Sila meminum jus pemberian Pipi sambil menatap sekeliling. Ia merasa tidak nyaman berlama-lama di sini, tapi demi tuntutan pekerjaannya membuat Sila harus bersikap profesional. Biur, Sila bangkit dari duduknya saat gaunnya disiram air oleh Alice. Alice, apa yang kau lakukan? Tanya Sila dengan kesal. Kau tanya aku, bukankah aku yang harusnya bertanya seperti itu, ha? Marah Alice. Apa maksudmu? Tanya Sila mengibas-ngibaskan gaunnya.
Pipi datang menyiram gaun Alice hingga Alice geram dan menampar Pipi tapi dicekal oleh Sila. "Jangan main tangan," kata Sila dengan datar hingga situasi menjadi hening seketika. "Sudah cukup bermain-mainnya ya, jangan seperti ini." Sila melepas kasar tangan Alice karena ia mulai geram gaunnya basah. Sila tidak tahan dengan AC tapi sekarang semakin dingin terkena air dan bajunya basah. "Akhirnya wujudmu keluar juga ya, jangan sok baik di depanku," sinis Alice. "Sebenarnya apa masalahmu? Karena aku bertanya udah move on apa belum dari pria itu. Aku jelaskan padamu ya. Saat itu aku hanya melihat pria itu dari belakang dan aku tidak tahu kalau pria itu adalah tuan muda Fox Group. Jika mereka yang ada di sana hari itu tidak memberitahuku siapa pria kejam itu, apa aku akan tahu?" "Kau?" Muka memerah padam Alice. "Aku tekankan ya, aku kan sudah meminta maaf. Bahkan saking merasa bersalahnya aku meminta tolong pada tuan muda Fox Group, pada akhirnya aku terpojok tapi dia menyelamatkan karirku juga nama baikmu. Apa kau sama sekali tidak bisa memaafkanku karena hal itu?" Semua yang mendengar Sila marah pun menyetujui kata-kata Sila. "Kau model rendahan, berani sekali kau meminta Deddy Sugarmu untuk menawarkan iklan celana dalam itu pada Sila. Apa menurutmu itu juga salah Sila, menuntut bapakmu itu, ha? Jangan samakan kau dengan Silaku. Tuan muda akan kembali dan menghabisimu," kata Pipi begitu berani. Alice menjerit frustasi mendengar bisik-bisik orang yang mengatainya. Apa dia tidak sadar bahwa Sila memang sangat cantik tapi dia barbar? Ia langsung mendatangi tuan muda dan menamparnya karena tidak terima ketidakadilan. Bisik yang lainnya. "Diam," bentak Alice. "Tahu apa kalian, ha? Kalian tidak tahu apa yang aku alami karena dia. Dia merebut tuan Farel dariku, dia juga membuat temanku menjauhiku, dia juga yang membuatku diserang netizen," maki Alice. "Bukankah itu salahmu?" ejek rekan-rekan cantik PI ke-7 yang membela Sila. Alice berteriak dan mengambil air sekali lagi menyiram Sila. Sila yang geram mengambil baskom cuci tangan di belakangnya lalu mengguyurnya di tubuh Alice. Alice menjerit, "Ah, saat itu aku diam karena aku memang salah tapi bukan berarti aku tidak bisa melawan. Imageku memang buruk tapi aku tidak suka bermuka dua," kata Sila dengan marah lalu berbalik pergi diikuti Pipi. Jika Sila sudah marah ia tidak bisa memendamnya. Sila benar-benar kedinginan karena Alice menyiram air padanya. Tidak ada yang mencela Sila karena sudah tahu sifat Sila yang barbar. Itulah yang membuat tuan muda Fox Group jatuh hati pada Sila yang unik tidak pernah bermuka dua. Alice justru jadi perhatian banyak orang. Bukannya membela, mereka malah mengejek Alice yang tidak kenal lawan.